Selamat pagi siswa-siswa saya kelas 11 MIPA dimanapun kalian berada. Tetap sehat, semangat mempelajari matematika peminatan apapun kondisinya. Kali ini kita di materi suku banyak atau polinom, dan pada video kali ini saya batasi di bagian yang ketiga, yaitu teorema sisa. Ada 4 teorema sisa yang digunakan untuk menentukan sisa pembagian. Sesuai dengan namanya, teorema sisa digunakan untuk menentukan sisa pembagian agar proses penyelesaian suatu soal lebih praktis. Keempat teorema sisa berikut dibedakan berdasarkan pembagi. Teorema sisa yang pertama, apabila pembagi berderajat 1 berbentuk x min h. Jika suku banyak px berderajat n dibagi x min h, maka sisa pembagiannya adalah ph. H adalah pembuat nol dari pembagi. PH adalah nilai suku banyak P untuk X sama dengan H. Teorema sisa yang kedua, apabila pembaginya berderajat 1 yang berbentuk AX min B. Jika suku banyak PX berderajat N dibagi AX min B, maka sisa pembagiannya adalah P B per A. Notasi ini artinya substitusi nilai B per A ke dalam P, di mana B per A adalah pembuat nol dari pembagi. Teorema sisa yang ketiga, apabila pembagi berderajat 2 dan bisa difaktorkan menjadi X min H1 kali X min H2. Jika suku banyak PX berderajat N dibagi X min H1 kali X min H2, maka sisa pembagiannya adalah SX yang rumusnya adalah PH1 min PH2 per H1 min H2X. Hati-hati, di sini ada X. Plus H1 kali PH2 min H2 kali PH1 per H1 min H2. H1 pembuat nol dari faktor pertama pembagi. H2 pembuat nol dari faktor kedua pembagi. PH1 nilai suku banyak P untuk X sama dengan H1. PH2 nilai suku banyak P untuk X sama dengan H2. Teorema sisa yang keempat, apabila pembagi berderajat 3 yang bisa difaktorkan menjadi X min H1 kali X min H2 kali X min H3. Apabila suku banyak PX berderajat N dibagi X min H1 kali X min H2 kali X min H3, maka sisa pembagiannya adalah SX yang rumusannya adalah X min H1 kali X min H2 per H3 min H1 kali H3 min H2 dikali P H3 plus X min H1 kali X min H2 X min H3 per H2 min H1 kali H2 min H3 kali P H2 plus X min H2 kali X min H3 per H1 min H2 kali H1 min H3 kali PH1. H1, H2, dan H3 masing-masing adalah pembuat nol dari faktor pertama, kedua, dan ketiga dari pembagi. Sementara PH1 adalah nilai suku banyak P untuk X sama dengan H1. Demikian juga untuk PH2 dan PH3. Sekarang kita coba selesaikan beberapa contoh soal menggunakan teorema-teorema tadi. Yang pertama, jika fx dibagi x plus 2 bersisa 14 dan dibagi x min 4 bersisa min 4, maka tentukan sisa pembagian bila fx dibagi x kuadrat min 2x min 8. Sekarang kita bandingkan soal ini dengan soal-soal sebelumnya dulu, yang saya ambilkan dari video pada YouTube, materi sebelum ini persis ya. Ada 3 soal. Nah, 3 soal ini masing-masing tipenya sama, di mana yang dibagi ini suku banyaknya sudah ada informasinya di soal. Ini yang dibagi suku banyaknya sudah ada, sementara pembaginya ada pasti ya. Nah, ini suku banyaknya yang dibagi ada, walaupun di sini ada unsur yang belum diketahui ya, tapi yang dibagi adalah ada. Tetapi pada contoh 1 ini yang dibagi yaitu fx ya. Ini tidak kelihatan nih derajatnya berapa, bentuknya seperti apa ya. Jadi pada contoh 1 ini kita nggak bisa menyelesaikan menggunakan bagan Horner maupun Porogapit. Karena baik bagan Horner maupun Porogapit harus ada yang dibagi ya, untuk menentukan koefisien-koefisiennya atau memasukkan di bagian Porogapitnya itu. Jadi contoh 1 ini tidak bisa kita gunakan bagan Horner maupun Porogapit. Karena yang ditanyakan sisa, maka bisa digunakan teorema sisa untuk menyelesaikan contoh 1 ini.
Langkah pertama kita lihat pembagi. Pembaginya ini berderajat 2 karena pangkat tertingginya 2 dan bila difaktorkan menjadi X plus 2 kali X min 4. Nah, ini contoh nih. Berarti cocok ini sesuai dengan informasi yang ada di soal ya. Kemudian oleh karena itu gunakan teorema sisa yang ketiga di mana pembaginya berderajat 2 bisa difaktorkan menjadi X min H1 kali X min H2. X min H1 bersesuaian dengan X plus 2, X min 4 bersesuaian dengan X min H2. Informasi yang pertama, Fx dibagi X plus 2 bersisa 14. Artinya H1 adalah min 2. Pembuat 0 dari faktor pertama adalah min 2. Dan FH1 ini bersesuaian dengan sisanya, yaitu 14. Ini bersesuaian dengan teorema sisa yang pertama. Informasi yang kedua, apabila Fx dibagi X min 4, sisanya min 4. Tentu saja H2-nya adalah 4. Pembuat 0 dari faktor kedua adalah 4. Dan sisa min 4 ini bersesuaian dengan FH2 atau F4. Substitusi nilai-nilai H1, H2, FH1 dan FH2 ke dalam teorema sisa yang ketiga yang pembaginya berderajat 2 dan bisa difaktorkan ini. Sehingga didapatlah sisa pembagian sesuai yang diminta soal, yaitu min 3x plus 8. Contoh soal yang kedua. Jika Tx dibagi x kuadrat min x min 2 bersisa 3x min 1, maka tentukan sisa pembagian bila Tx dibagi x plus 1. Yang pertanyaan kedua, bila Tx dibagi x min 2. Lagi-lagi yang dibagi Tx ini tidak kelihatan derajatnya berapa, bentuknya seperti apa. Oleh karena itu, bagan Horner maupun Porogapit tidak bisa menyelesaikan contoh soal yang kedua ini. Sekarang kita lihat pembaginya. Pembaginya adalah x kuadrat min x min 2 yang difaktorkan menjadi x plus 1 kali x min 2. Lagi-lagi ada hubungannya nih ya, pembagi ini dan pembagi ini. Nah, oleh karena itu pembaginya ini kita namakan sebagai Qx ya, kemudian 3x min 1 sebagai Sx atau sisanya. Nah, pertanyaan A bisa kita jawab dengan mudah. Kalau Tx dibagi X plus 1, sisanya adalah T min 1. Ya, min 1 adalah pembuat 0 dari pembagi faktor pertama pembagi. Tidak lain semudah mensubstitusikan min 1 ke dalam S, ke dalam suku banyak S ini, sisa ini ya. 3 kali min 1, X-nya diganti min 1, dikurangi 1, yaitu min 4. Dengan cara yang sama, pertanyaan B bisa kita jawab juga. Berapa sisanya apabila Tx dibagi X min 2? Semudah mensubstitusikan 2 ke dalam T, atau bisa juga 2 ke dalam S ya. Jadi S ini kita substitusikan karena T-nya ini kan nggak kelihatan. Jadi paling mudah ya kita substitusikan ke dalam S ini. Jadi 3 kali 2 dikurangi 1 didapat 5. Bagaimana ini bisa terjadi? Sekarang kita coba cermati. Pada kasus ini suku banyaknya Tx, yang dibagi adalah Tx. Kemudian pembaginya Qx. Pembaginya adalah Qx yang bisa difaktorkan menjadi X plus 1, X min 2. Menghasilkan hasil bagi Hx yang nggak kelihatan. Dan sisanya Sx sudah ada di soal, yaitu 3x min 1. Ini 3x min 1. Oleh karena itu kesamaan suku banyak mengatakan Tx sama dengan Qx kali Hx plus Sx. Yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa. Substitusi nilai-nilainya, Qx ganti dengan X plus 1 kali X min 2. Kemudian Hx tetap, Sx-nya kita ganti dengan 3x min 1. Bagaimana bisa menyimpulkan bahwa T min 1 sama dengan S min 1? T min 1 artinya kan substitusi nilai X yang ada di persamaan ini diganti dengan min 1. Jadi X yang ada di sini ganti dengan min 1. T min 1 substitusi aja ya, semuanya X ganti dengan min 1. Maka untuk yang suku yang sini, yang depan, tentu saja hasilnya adalah 0. Karena di sini ada pembuat 0. Min 1 plus 1 adalah 0. Jadi 0 kali seluruhnya ini adalah hasilnya 0. Kemudian untuk yang sini hasilnya adalah min 4. Min 3, min 1 adalah min 4. Jadi min 4. Jadi T min 1 adalah min 4, tidak lain diperhitungkan dari nilai
S min 1 ini ya. Jadi S min 1 masukkan aja ke nilai S. Jadi T min 1 adalah S min 1. Nah, ini cocok. Kemudian bagaimana dengan T2? Ini pun juga sama, T2. Jadi X-nya ganti dengan 2. X-nya ganti dengan 2. Akan tetapi pada posisi ini 2 kurangi 2 kan 0. Jadi ini kali berapapun kali 0 kali H2 ya hasilnya adalah 0. Jadi T2 tinggal tergantung pada ini. 3 kali 2 min 1. Tidak lain adalah 5. Oleh karena itu T2 bisa kita tuliskan sebagai S2. T2 S2 sama dengan S2. Artinya semudah mensubstitusikan nilai 2 ke dalam fungsi Sx. Contoh yang ketiga, jika Px dibagi x kuadrat min 2x dan x kuadrat min 3x berturut-turut bersisa 2x plus 1 dan 5x plus 2, maka tentukan sisa pembagian bila Px dibagi oleh x kuadrat min 5x plus 6. Lagi-lagi yang dibagi Px ini nggak kelihatan. Oleh karena itu, karena ditanya sisa, kita gunakan teorema sisa. Kita lihat pembaginya dulu. Pembagi berderajat 2 ini dan bisa difaktorkan menjadi x min 2 kali x min 3. Sehingga bersesuaian dengan teorema sisa yang ketiga karena pembaginya berderajat 2 dan bisa difaktorkan x min H1, x min H2. Jadi x min H1 bersesuaian dengan x min 2, jadi H1-nya adalah 2, sementara x min H2 bersesuaian dengan x min 3, yang artinya H2-nya adalah 3. Akan tetapi x min 2 dan x min 3 ini tidak bisa langsung terlihat dari sini ya. Dari pembagi yang ada sebelumnya ini. Nah, oleh karena itu kita harus sedikit memfaktorkan untuk yang sebelah sini ya. Jadi informasi yang pertama, apabila Px dibagi x kuadrat min 2x yang tidak lain bisa kita faktorkan menjadi x kali x min 2 ya. Maka sisanya adalah 2x plus 1. Nah, ini ya informasi yang pertama. Sehingga didapat, nah, terlihat bahwa x min 2 ini bersesuaian dengan faktor pertama dari pembagi yang ditanya ini ya. Jadi x min 2 sudah terlihat. Nah, berarti untuk H1-nya 2, maka berlakulah seperti tadi contoh 2 bahwa PH1 tidak lain adalah semudah mensubstitusikan nilai H1 ke dalam S. H1-nya 2, berarti ya S2 PH1 adalah S2 tidak lain substitusi aja nilai 2 ke dalam X pada S ini. Jadi 2 kali 2 ditambah 1 hasilnya adalah 5. Dengan cara yang sama kita bisa melihat informasi yang kedua. Apabila Px dibagi x kuadrat min 3x sama dengan x kali x min 3 bersisa Sx 5x plus 2. Nah, ini kita lihat faktor yang kedua adalah x min 3. Jadi untuk H23, H2 sama dengan 3, ini berlaku PH2 sama dengan SH2, tidak lain adalah S3. Substitusi aja nilai 3 ini ke dalam S, maka didapatlah 5 kali 3 ditambah 2, didapat hasil 17. Kemudian, substitusi aja ke rumus teorema 3. Jika Px dibagi x kuadrat min 5x plus 6 yang bisa difaktorkan menjadi x min 2 dan kali x min 3, ini x min 3 nya terlihat ini ya, maka sisanya dirumuskan ini, substitusi nilai H1, H2, PH1 sama PH2 ke dalam rumus ini, sehingga didapatlah sisa pembagian yaitu 12x min 19. Hati-hati di sini ada x ya, jadi x nya harus muncul di langkah terakhir. Contoh soal yang keempat, jika suku banyak fx dibagi x min 1, dibagi x plus 1, dan dibagi x min 3, maka sisanya berturut-turut 12, 4, dan 16. Tentukan sisa pembagian jika fx dibagi x kuadrat min 1, x min 3. Lagi-lagi yang dibagi tidak terlihat ya, derajatnya berapa, bentuknya seperti apa, maka kita nggak bisa Horner ataupun Porogapit. Nah, kita gunakan teorema sisa karena ditanyakan sisa. Lihat pembaginya, pembagi berderajat 3, betul, karena ini kalau dikalikan derajat tertingginya adalah 3.
Dan kalau difaktorkan, didapatlah X min 1 kali X plus 1 kali X min 3. Ada hubungannya dengan soal, sudah terlihat. Oke, sehingga H1-nya adalah 1, pembuat 0 dari faktor pertama. H2-nya adalah min 1, H3-nya adalah 3, pembuat 0 dari faktor ketiga. Gunakan teorema sisa yang keempat. Pembaginya berderajat 3 yang bisa difaktorkan menjadi X min H1 kali X min H2 kali X min H3. Oke. Informasi yang pertama. Fx dibagi X min 1 sisanya 12. Dibagi X min 1 sisanya 12. Apa artinya? Berarti H1-nya 1. Kemudian FH1-nya adalah 12. Informasi yang kedua, Fx dibagi X plus 1 sisanya 4. Fx dibagi X plus 1 sisanya 4. Berarti H2-nya min 1. Kemudian FH2 adalah 4. Sisa ini ya. Sesuai dengan teorema yang pertama. Kemudian informasi yang ketiga, Fx dibagi X min 3 sisanya 16. Fx dibagi X min 3 sisanya 16. Didapatlah H3-nya 3. Kemudian FH3 tidak lain F3 yaitu 16 sisanya ini. Nah, substitusi H1, H2, H3, FH1, FH2, dan FH3 ke dalam teorema sisa yang keempat, di mana suku banyaknya berderajat 3 dan dapat difaktorkan menjadi ini. Nah, ini rumusannya ya. Substitusi nilai H1, H2, FH3, FH2, dan FH1. Didapatlah sisa pembagian dari soal ini adalah min setengah X kuadrat plus 4X plus 17 per 2. Saya kira itu saja materi pada video yang ketiga cukup banyak kali ini. Seperti biasa, untuk mengecek apakah kalian mampu untuk menangkap ilmu ini, kalian kerjakan 5 soal uraian sesuai dengan petunjuk, kerjakan sesuai batas waktu yang ditentukan. Semua soal uraian. Masalah yang kita hadapi bukan untuk menjatuhkan kita, akan tetapi membuat kita lebih dewasa. Tetap sehat, mari bersama-sama lawan COVID-19 dengan belajar dari rumah, pantang mengeluh, dan terus berkarya. Selamat pagi.